Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bakti Aryansyah dari kelas BB S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman jurnal ilmiah saya yang berjudul Eksistensi Bahasa di Era Globalisasi. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir yang merupakan sumber awal manusia memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Sebagai simbol sebuah pemahaman, bahasa memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitarnya dan mempermudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah era terjadinya perubahan akibat pengaruh budaya asing. Pengertian globalisasi secara umum yaitu suatu proses mendunia atau menyeluruh di mana setiap orang tidak mengenal atau terikat oleh batas-batas wilayah negara. Pentingkah globalisasi itu? Globalisasi tentulah penting karena globalisasi mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk bahasa. Bahasa yang semakin global dipakai oleh semua bangsa di dunia adalah bahasa Inggris, yang pemakainya sendiri mencapai lebih dari 1 miliar orang. Bahasa Indonesia terancam. Eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi sekarang ini perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh dan budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Hal-hal yang bisa kita lakukan agar tetap menjaga eksistensi bahasa Indonesia adalah: 1. Mengembangkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. 2. Merencanakan bahasa Indonesia sebagai upaya penanggulangan tantangan. Ketiga, meningkatkan peran media massa. Keempat, mengajarkan tentang kebangsaan. Kelima, melaksanakan KTSP Bahasa Indonesia. Keenam, memperbaiki mutu guru bahasa Indonesia. Ketujuh, memberikan penyuluhan bahasa Indonesia. Kedelapan, melibatkan organisasi pemuda. Lalu meningkatkan kepedulian para petinggi terhadap eksistensi bahasa Indonesia dan menerapkan disiplin berbahasa Indonesia. Fungsi bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa dalam komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Menurut Rida Laksana, bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh sekelompok manusia. Kenyataan bahwa bahasa Indonesia sebagai wujud identitas bangsa Indonesia menjadi sarana komunikasi di masyarakat modern. Bahasa Indonesia bersikap luas sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana komunikasi masyarakat modern. Kedua, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Pada saat menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri, si pemakai bahasa tidak perlu mempertimbangkan atau memperhatikan siapa yang menjadi pendengarnya, pembacanya, atau khalayak sasarannya. Ia menggunakan bahasa hanya untuk kepentingan pribadi, sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Bahasa menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam dada kita, sekurang-kurangnya untuk memaklumkan keberadaan kita. Ketiga, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa sangat efektif sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Berbagai penerangan, informasi, maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksi adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Ceramah agama atau dakwah juga merupakan contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Yang keempat, bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan nasional kita. Bahasa adalah kunci untuk membuka khasanah pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai ilmu disiplin.
Dengan bahasalah kita dapat menguasai ilmu tersebut. Menurut Sunaryo, tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia, iptek tidak akan dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai alat dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, peran dan tantangan bahasa Inggris di era global. Bahasa Inggris sekarang bukan lagi hal yang sangat tidak biasa, tapi bahasa Inggris telah menjadi normal, terutama di era globalisasi sekarang ini. Mampu berbicara dengan baik dan lancar berbahasa Inggris tidak lagi menjadi nilai tambah, namun sudah menjadi tuntutan atau kebutuhan bagi setiap orang di era globalisasi saat ini. Ini karena pengaruh bahasa Inggris di hampir semua aspek dalam kehidupan sosial. Menurut penelitian yang telah dicatat oleh Maurais dan Morris, pada tahun 2003, bidang sains dan teknologi juga mengandalkan bahasa Inggris. 1 miliar sampel dokumen dari situs web pada tahun 1999, sebesar 86,5% digunakan dalam bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, orang bisa berkomunikasi lebih jauh sehingga wawasan teknologi informasi akan semakin terbuka. Begitu pula dengan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris yang merupakan salah satu modal besar untuk melangkah di dunia dan menghadapi kemajuan teknologi yang selalu bergerak maju. Mengingat pentingnya bahasa Inggris yang digunakan hampir di seluruh dunia, semua orang ingin bahasa Inggris yang sesuai dengan bahasa mereka sendiri, entah itu bahasa ibu atau bahasa kedua. Selanjutnya adalah peran bahasa. Peran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional alasannya adalah karena politik, yaitu bangsa Inggris yang pada masa itu wilayah jajahannya sangatlah luas, dan juga ekonomi agar perkembangan ekonomi bisa tetap berjalan karena saat itu Inggris yang menjadi negara yang memonopoli ekonomi. Peran bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menjadi sarana dalam mewujudkan ekspresi pikiran, emosi, dan merupakan tindakan manusia. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling umum digunakan dalam bahasa internasional dan jika dipelajari, ini bisa membuat orang lebih dekat serta dapat membantu orang berkomunikasi dengan orang lain dari semua budaya di seluruh dunia. Kesimpulannya adalah, bahasa adalah perangkat komunikasi yang paling krusial dan telah mendominasi semua aspek dalam komunikasi. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer di mana dapat untuk dimanfaatkan semua orang dalam berinteraksi, bekerja sama, serta mengenali diri terhadap percakapan yang baik serta tingkah laku dan sopan santun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.